Shalom, salam S4K. Renungan yang memberkati saya hari ini bertema, pakai aku dalam menggenapi rencana panggilanmu di hidupku, yang terambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-6 sampai ke-13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah puli-puli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus, yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid Yesus gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Pada nas ini berbicara tentang Yesus diurapi di Betania di rumah Simon si Kusta. Yesus pada saat itu sedang duduk makan bersama-sama dengan para muridnya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli minyak pualam yang di bagian lain di Yohanes 12 ayat 3, minyak ini disebut minyak narwastu. Minyak ini sangat mahal pada zaman itu harganya dan sangat wangi. Perempuan itu mengurapi kepala Yesus dengan minyak sehingga bau satu rumah menjadi semerbak dan sangat wangi. Namun, murid-murid Yesus gusar karena menurut mereka itu hanya pemborosan dan lebih baik uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Yang berkata hal ini spesifik adalah Yudas Iskariot. Ia bukan peduli pada orang miskin, melainkan karena ia sering mencuri uang kas pelayanan murid-murid. Namun, Kristus menjawab ternyata apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah mempersiapkan penguburan Kristus kelak. Yang menjadi teguran dan yang kupelajari pada nas ini adalah pertama, perempuan ini karena iman, kasihnya kepada Kristus, ia rela memberikan minyak paling mahal untuk mengurapi Yesus. Selain karena ia memberikan mungkin segala yang ia punya untuk membeli minyak yang mahal itu, ternyata perempuan ini adalah perempuan yang dengar-dengaran akan perkataan Tuhan. Ia percaya bahwa Kristus secara jasmani, kehadirannya tidak akan selalu ada, karena Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia. Lewat nas ini terlihat bahwa pada saat itu perempuan ini lebih mempercayai Kristus ketimbang murid-murid Yesus lainnya yang masih meragukan Yesus. Kedua, tindakan pengurapan ini merupakan adat orang Yahudi untuk tindakan yang dilakukan yang harusnya kepada orang mati. Diurapi agar jasadnya tetap wangi. Namun, perempuan ini melakukannya saat Yesus hidup, menunjukkan bahwa benar Yesus kelak akan mati, disalibkan untuk menebus dosa manusia dan akan bangkit lagi kelak. Hal ini juga ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah tetap Sang Mesias yang diurapi, yang akan membebaskan umat Israel dari penjajahan dosa. Ketiga, lewat nas ini saya belajar kembali bahwa apapun yang kita berikan bagi Kristus dan pelayanan baginya tidak pernah sia-sia. Waktu, tenaga, dan uang semuanya tidak pernah sia-sia. Bahkan jika kita diberi anugerah untuk memberi bagi pekerjaan Kristus, itu adalah anugerah kita berbagian dalam menjalankan tugas yang Allah anugerahkan bagi kita. Keempat, percaya dan terus bersandar. Berelasi erat dengan Kristus dalam waktu-waktu hidup kita agar hidup kita sungguh menjalani panggilannya, amanat agungnya, dan berbagian dalam menjalani terus apa yang Tuhan rencanakan di hidup kita oleh Roh Kudus yang di dalam kita. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi hidup penuh syukur. Tuhan Yesus memberkati semuanya. S4K, yes!